Shalom bagi kita semua teman-temanku. Senang sekali rasanya pada saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan tentang masa depan, ya, future. Masa depan itu sungguh indah, ya. Semua orang tentu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau mereka berkata, saya tahu apa yang akan terjadi di masa depan, itu adalah kebohongan. Ya, tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Hanya satu orang yang tahu. Siapakah itu, teman-temanku? Yaitu Yesus. Yesus tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mengapa? Karena dia adalah manusia yang datang dari masa depan. Dia datang kembali. Mengapa? Kita akan baca sedikit firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi yang tahu masa depan itu hanyalah Yesus, karena dia adalah Alfa dan Omega. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menjamin masa depan kita? Tentu saja kita mengikut orang yang memiliki masa depan. Siapakah yang memiliki masa depan? Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu masa depan dan dia memiliki masa depan. Begitu. Jadi yang harus kita lakukan yaitu mengikut Yesus supaya masa depan kita terjamin. Dan apalagi yang harus kita lakukan? Melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya. Oke? Nah, itu yang harus kita lakukan supaya masa depan kita terjamin. Dan berikan juga setiap anak-anak kita masa depan yang baik. Bagaimana caranya? Caranya bukan mengumpulkan harta di dunia ini. Berikan mereka rumah, atau berikan mereka kendaraan dan semuanya harta kekayaan 7 keturunan, bukan itu. Ya, bukan itu. Bukan memberikan mereka kejayaan, bukan itu. Jadi apa yang harus kita berikan bagi anak-anak kita? Yang harus kita berikan kepada anak-anak kita supaya masa depan mereka terjamin adalah mendidik anak-anak kita supaya takut akan Tuhan. Amin. Ya, kita harus mendidik anak-anak kita. Dan kita ajari mereka dengan sabar supaya masa depan mereka terjamin. Kalau kita berikan rumah, kita berikan harta, mobil, apa semua, masa depan mereka belum tentu terjamin. Tapi kalau kita didik anak-anak kita, mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka masa depan mereka terjamin. Haleluya, luar biasa. Kita belajar sedikit dari Abraham. Abraham itu diberkati anak cucunya. Mengapa demikian? Karena dia takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan diajarkan itu kepada anaknya, Ishak. Ishak juga mau menurut, takut akan Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Dan dia juga mengajarkan kepada anaknya, yaitu Yakub. Dan Yakub juga diberkati oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena Yakub mau juga menerima didikan daripada orang tuanya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, mulai dari diri kita sendiri, dan kita akan mendidik anak-anak kita, masa depan anak cucu kita akan terjamin di bumi, akan perkasa di bumi, akan menang di bumi. Amin. Kita sedikit lagi melihat tentang Daud. Daud itu hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan dia mendidik anaknya, Salomo, menjadi takut akan Tuhan. Namun Salomo tidak sepenuhnya takut akan Tuhan. Tidak seumur hidupnya takut akan Tuhan. Pada hari tuanya dia condong dan kembali menyembah kepada berhala-berhala, menyembah kepada patung-patung, menyembah kepada dewa-dewa. Sehingga anaknya, sehingga kerajaannya akhirnya pecah. Ya, kerajaannya pecah. Itulah kehancuran Salomo. Mengapa? Karena dia tidak sepenuhnya mengikut Tuhan. Tidak segenap hatinya seumur hidupnya. Dan apa yang terjadi dengan keturunan Salomo? Keturunan Salomo lebih parah lagi. Karena keturunannya juga tidak mau mengikut Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Namun apabila kita
memiliki hati, mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, memberikan masa depan kita kepada Tuhan, maka betul-betul seperti Daud, Tuhan selalu mengingat kebaikan demi kebaikannya. Dan Tuhan ingat 200-300 tahun kemudian cucu cicitnya yang bernama Hizkia, karena Tuhan berkata, karena nenek moyangmu Daudlah, maka aku memberkati dan mengasihi engkau. Ya, jadi tidak sia-sia kita mengasihi Tuhan. Bagian kita apa yang kita lakukan, yaitu taat kepada Tuhan, lakukan perintah-perintahnya, dan masa depan kita akan terjamin. Dan itu kita lakukan semua, kita ajarkan semua kepada anak-anak kita, sehingga anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akan nyanyikan sedikit pujian bagi Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yes, saya akan berdoa bagi kita. Bapa, sebab Engkau hidup, ada hari esok. Sebab Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau yang punya segala-galanya. Engkau yang punya hari esok. Dan kami mau mengikut Engkau. Kami mau melakukan firman-Mu. Sehingga masa depan kami, masa depan yang terjamin, masa depan yang aman, masa depan yang akan mewarisi kerajaan-Mu. Bersama anak cucu kami akan mengasihi Engkau. Berkati semua teman-temanku yang Bapa mendengarkan firman-Mu Bapa, agar mereka semuanya takut akan Engkau, melakukan perintah-Mu, dan masa depan mereka semua indah di tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat menikmati hari Minggu, dadah.